Bismillahirrahmanirrahim. Al-maqalatul khamisatu wal qismuna. Dan makalah yang ke-25. Dua dari akhir, tiga dari akhir. Bagi jenak sadis. Wal maqalatul khamisat wal isuna, dan bermula makalah yang ke-25 an ba'dil ubad. Ada ibad, ada ubad ya. Kalau ibad mah hamba-hamba jamak. Kalau ubad maksudnya ibad, kalau ibad satu orang ibad juga. Ibad jamak, ibad sebagian hamba-hamba. Kalau ubad tuh sebagian ahli ibadah. Ibad jamak. Ibad jamak. Kalau ubad sikat mubalaghah. Abidun, abidani, ubadun. Tukangnya udah tukang ibadah. Kalau ubad perorangan gitu. Iya, ahli ibadah. Berarti banyak ya. Kalau ghafirun yang ghafirun yang mengampuni. Kalau ghafarun yang maha mengampuni. Jadi singkat ghafar ghafirun. Kalau ghafirun yang lalai. Goplak. Ghafirun bukan lam. Gopirun. Gaple dari goplak. Goplak dah halai. Iya benar. Nangkik. Gaple dan gaple. Goplak dari gaplek mu. Gak taruh ya gaple ya. Ubad perorangan yang ibadah. Seorang nabi. Simpail sikat mubalaghah. Annahu qala, sungguhnya ia telah berkata bil munajati, di dalam munajatnya, munajat doa, munajat kepada Allah bilaili, pada waktu malam. Tahajud. Bukan ahli ibadah masuk enggak? Bola-bola nih. Goplak. Kalau ibadah biasanya malam hari tuh munajat. Kita munajat kalau lagi perlu doang loh. Gitu nih. Hanya ngomong. Iya. Udah dapat lupa. Biar habis roti. Ah, minta. Kalau lagi butuh mah kita kan minta mulu. Iya. Malam lah ya, Den. Iya. Tapi kalau nggak butuh mah lagi perlu banget. Sekarang usah duduk lagi rajin. Begitu. Iya. Munajat apa deh? Gak ada yang mele. Tadi makan kodok. Apa isi munajatnya? Ilahi tulul amali goron. Tulul amali, wahai Tuhanku, tulul amali bermula panjang angan-angan. Goroni telah menipu padamu. Kalau angan-angan biasanya enak-enak kan? Enak. Kalau angan-angan enak-enak ya ya. Oh iya. Sama kayak ini. Ayam. Iya, sama. Cuma ayat itu sama juga. Jadi panjang angan-angan telah menipu padaku. Ya pengen ini ya Allah. Kalau ya Allah menikah kan ya? Apa punya ini angan-angan semua ya. Terutama biasanya dunia semua kalau angan-angan. Iya. Jarang angan-angan akhirat jarang. Jadi kata beliau, ilahi tulul amali goroni, wahai Tuhanku, tulul amali ya, panjang angan-angan itu telah menipu kepadaku. Kayak khoda'ani, telah menipu kepadaku. Makanya di dalam Al-Quran juga Allah telah mencela terhadap tulul amal. Dicela sama Allah. Kata Allah apa? Darhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhimul amalu fasawfa ya'lamun. Kata Allah. Darhum, biarkan mereka
biarkan olehmu akan mereka yakulu makan mereka wa tamatau bersenang-senang mereka. Karena kebiasaan orang yang panjang cita-cita itu tulul amal itu pengen enak-enak terus. Makan pengen enak, ya, pengen enak bersenang, senang-senang wae orang tulul amal. Jarang orang tulul amal yang apa namanya, yang pahit itu jarang. Enak-enak semua tulul amal. Biarkan mereka makan, biarkan mereka bersenang-senang. Wa yulhihimul amal. Ya, dan melalaikan kepada mereka amalu apa angan-angan mereka sehingga lupa sama Allah, banyak menghayal, banyak berangan-angan pengen ini ya. Kadang-kadang mereka sudah punya harta juga yang di apa angan-angan dia pengen begini udah-udahnya udah dapat ini pengen ini lagi, dapat ini pengen lagi, terus aja. Sehingga mereka lalai dengan angan-angan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Lupa sama Allah dengan angan-angan fasofa ya lamun, maka mereka akan tahu nanti. Ya, bagaimana ya orang yang ya, panjang angan. Ya. Di dunia nggak kerasa, nanti di akhirat. Karena lalai pada Allah, udah tertipu dia dengan panjang angan, pengen senang banget. Nanti begini begitu orang punya ini. Ya, kadang-kadang yang belum ada juga di angan-angan ini. Kalau punya duit 1 miliar enak banget ini. Gitu kan. Miliar. Bikin rumah gedong, mobil mewah, kawin lagi kan begitu. Rata-rata. Punya bini 2 2 pos kan gitu. Kita angan-angan gitu. Enak-enak terus. Jadi Antara mah ada ya. Hah? Agak. Karena kalau punya satu dulu kan apa tuh? Iya. Satu dia. Lama gitu. Iya. Amal makanya kagak boleh tuh. Samping rumah saya liatin. Waduh, satu gedung lagi menghayal. Semua orang lu jelekin ki. Kadang-kadang berpengaruh ya ngelamun. Jadi satu terus enak banget ini. Ya. Tapi kan nggak apa-apa ya kadang-kadang. Jadi satu nih, kalau kata menjadi satu nih enak banget ini. Bikin rumah baik, beli sawah biar lebar. Ya. Beda sama ngelamun ya, ngelamun beda ngelamun. Ngelamun sama apa? Hayal. Ngelamun sama hayal. Kalau ngelamun itu ada yang dilamunin, kepengennya benar-benar ya ada keinginan. Tapi hampir sama. Hampir kali ya. Lain. Ngelamun mah kayak seakan cita-cita gitu ngelamun. Cita-cita. Kalau gini gimana nih? Togir mengaji betul pesantren Beni itu Besar tuh mah. Dumal itu bang, dumal. Udah nyesal tuh. Nyesel. Pengen wali muda lagi, mah jadi menghayal. yang kayak Jadi apa? Jadi berharap sesuatu yang tidak Mungkin. bercapai tidak capai ceritanya. letas sabab ya udah yoman itu mah. Ya aduh pengen sekali ke masa muda kembali lagi. Gitu sekarang itu. Kalau atin kering, mau keluar atau apa itu? Jadi itu mah apa namanya? Ya menghayal juga sama. Iya beda. Dan muda lagi bukan gimana nih? Akhir. Lailatul sabab ya udah yoman. Mudah-mudahan masa muda kembali lagi pada hari ini. Mau belajar dari awal gitu. Ngomongnya sekarang. Kalau dibilang ke anak nggak apa-apa, belajar bener-bener loh, jangan kayak gua. Ya, nyesal gua di begini, udah tua udah nggak bisa ngaji. Makanya gua masih kecil, udah rajin belajar, itu namanya buat rangsangan mereka. Penyesalan kita boleh diberikan kepada mereka agar mereka semangat. Motivasi. Nyesal gua udah begini mah. Gitu. Gua segini aja ilmu gua dikit, ada manfaatnya, gitu. Bagaimana kalau lebih banyak kan begitu. Gitu aja. Jadi buat rangsangan mereka banyakin makanya gitu. Wa hubud dunya ahlakani, wahai Tuhanku ya, hubud dunya, cinta dunia itu ahlakani, telah membinasakan aku ya, telah mencelakakan aku. Auqoni bil hilak bil mahfil,
mukhlikati, telah menjatuhkan kepadaku ini hubudunya bil mukhlikati, pada kebinasaan, pada kecelakaan, kehancuran. Ya. Jadi hubudunya rata-rata begitu, akan menghancurkan kepada seorang hubud dunia, cinta dunia. Dan gak ada benar-benarnya. Boleh punya dunia tapi tidak boleh cinta dunia, karena akan celaka kalau cinta dunia. Kenapa? Hubud dunia ra'su kulli khati'atin. Ya, cinta dunia adalah sumber atau pokok daripada segala kesalahan. Ya. Khati'ah. Ya, boleh cinta dunia udah bakal celaka. Karena dia akan menghalalkan harapan daripada kesulitan. Ya. Berbagai macam cara kalau cinta dunia akan dilakukan gara-gara cinta dunia. Ubudunnya rasul khati'atin. Cinta dunia adalah pokok atau kepalanya tiap-tiap kesalahan. Ya, ubudunnya rasul khati'atin. Padahal kalau ada cinta jabatan apa yang dikerjain? Ya, harta nyogok segala macam, yang penting gue naik. Orang lain digeser jadi udah. Nipu udah, rasul mutasi udah nggak ada takut. Sikut sini kalau cinta dunia malah baik. Yang penting berhasil, yang penting tercapai cita-citanya kalau cinta dunia. Nah, cinta cewek aja kita layanin baik mana gitu. Ya. Biar baik mana be, udah nggak ngurus sudah. Ayo baik. Siang malam sore pagi. Gak lupa apa-apa. Celaka. Syariat pasti banyak yang tinggal. Man asroba, kata Nabi, man asroba qalbuhu hubba dunya al-qotoh minhal bistarati. Barang siapa yang mencampurkan asroba, itu mencampurkan hatinya terhadap cinta dunia, al-qotoh minhal bistarati, maka akan ya mendapatkan ya apa-apa ya, minha darinya bitalasin, dan dengan 3 perkara. Syaqoin la yanfadu anahu. Ya. Satu syaqoin, kemalangan yang tidak akan habisnya capek, anahu capek. Syaqoin la yanfadu anahu, ya. Kemalangan la yanfadu ya anahu, yang tidak akan habisnya anahu, kecapean. Capek udah cinta dunia. Siang malam sore pagi hayu we. Ya. Ya. Biar terus. Yang penting tercapai. Kata bisa-bisa. Kecapean gak pernah bisa-bisa. Wa hirsin la yablughu ginahu. Yang kedua, ketamakan yang tidak akan sampai. Ya. Itu tamak itu ginahu akan kekayaan. Wa irsin, dan ketamakan la yablughu ginahu, yang tidak akan mencapai kekayaannya. Kecapai, enggak akan sampai itu. Orang yang tamak tidak akan sampai kekayaan, enggak bakalan. Kenapa? Karena orang yang tamak dari harta itu miskin terus. Walaupun harta yang dilimpah lu miskin baik. Kurang terus. Enggak ada cukup. Karena enggak miskin baik. Walaupun punya kapal terbang segala macam juga. Hari lagi Yang pengau, pulau dia ada tuh, ya tetap aja, karena pakir terus tuh. Ya. Al-hirsu pakirun walau malikan dunia. Orang yang apa? Orang yang tamak, pakirun adalah walaupun dia miliki dunia, miliki dunia sekalipun tetap pakir. Kenapa? Karena hati masih selalu kurang dan kurang, gak ada bisa-bisa. La yablughu wa amalin la yablughu man muntahahu, kata Nabi. Dan angan-angannya tidak akan sampai kepada penghabisan. Musuhai. Menghayal lagi. Ya, punya ini, hayalin lagi yang lain lagi. Terus baik. Ya, angan-angannya nggak bakal putus-putus.
berangan-angan terus. Ya. Kalau udah cinta dunia. Enak punya bini 4 nih, satu di sono, satu di sono, satu di sono. Angan-angan. Angan. Dulu lama. Jebur kabeh. Mudah-mudahan lele nih gue dapat 1 miliar. Pada kata lele hasil di 1 miliar. Tapi kirimnya 1 miliar apa? Kalau sekarang mudah-mudahan hasil ya, punya apa? Punya hasil 5 ya 100.000, 200.000 juta kan ini Mantap lah SD. itu lama. Karena kalau lele laku mau kawin lagi 3 iya kalau punya bangsa peternakannya 5 hektar mendingan dikit. Itu lama doang. Tulu amal nggak akan ada habis-habisnya ya. Orang yang tulu amal tidak akan sampai kepada penghabisan terus. Satu tuh ya. Satu tulu amal menipu. Yang kedua kubu dunia membinasakan, menghancurkan, ya, mencelakakan kubu dunia. Ya. Yang ketiga wasyaitonu adallani. Ya, dan ya wahai ilahi Tuhanku, ya. Itu asyaitonu adallani. Setan itu telah menyesatkan kepadaku. Ya, karena setan mah walaupun baik setan ini tetap pasti akan menyesatkan kepada kita. Awqa'ani bitariqin mu'awwajin. Jadi akan menjatuhkan di setan kepadaku ya bitariqin mu'awwajin pada jalan yang bengkok men. Walaupun ngomongin agama juga sama ya. Pasti akan belokin kita. Seperti orang yang sudah benar-benar cinta dunia. Ya. Orang yang sudah cinta dunia sampai lupa sama Allah Subhanahu wa taala. Itu setan suka bisik gitu. Innahu ghafurur rahim. Kalau setan tenang baik. Allah mah Maha Pengampun ini. Itu kan bagus betul ya. Kalau setan minta set. Innallaha ghafurur rahim kata setan. Allah Maha Pengampun ini terusin aja dulu gampang. Minta ampun nanti. Tapi tetap tujuannya apa? Disatin ya. Biar supaya jangan saya buru-buru apa? Ya. Buru-buru tobat, buru-buru kembali kepada Allah. Satu, ya. Innallaha ghafurur rahim, yang baik, Allah Maha Pengampun ini. Karena sehat bagus itu, bagus banget nasihatnya. Ketika orang sudah benar-benar cinta dunia, ya, sibuk dengan dunia. Karena salah satu orang sudah sibuk dengan dunia, itu setan pasti jadi temannya. Wa yasabu syaitanu, dan akan menemani kepadanya as-syaitanu, setan. Ya, itu. Ya, orang yang sudah sangat cinta dunia, maka akan ditemani oleh setan, dipasrahkan oleh Allah pada setan. Dan setan jadi temannya. Wa syaitanu qarinuhu, setan itu jadi apa ya? Temannya. Qarin. Ya. Sehingga wes guru di dunia, wes guru ya, itu. Wes guru di dunia anil akhirah. Sehingga apa? Dia sibuk dengan dunianya, lupa kepada akhirat. Wes guru di dunia anil akhirat, dan dia menyibukkan diri terhadap dunianya, ya, anil akhirat, lupa pada akhirat. Setan ngomong nanti, ya, gampang aja. Wa yaqulu syaitan, ya, innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Tetap aja tujuannya belokin juga, menyesatkan juga dia. Puas-puasin dulu, karena waktunya mah kembali kepada Allah. Allah Maha Pengampun ini Allah. Gitu. Itu bukan lagi nyuruh minta ampun ya, nyuruh tetap terusin jalan terusin, gampang itu kan ampun ya Allah. Allah Maha Pengampun ini. Tobat, bisa tobat. Allah Maha Pengampun. Wa nafsul amaratu bisu, kemudian nafsu amarah bisu, nafsu amarah bisu adalah nafsu yang selalu mengajak kepada keburukan. Ya. Itu keburukan, biasanya kepada yang diinginkan oleh syahwat. Ya, takmur bil ladzati, biasanya kalau nafsu amarah mah mengajak, memerintahkan kepada kelezatan syahwat, ya, keinginan yang nikmat, ya, gitu.
Memang keduanya itu, ya. Di samping memang kumpul apa? Hujabatin naru bis syahawat, wa hujibatil jannatu bil makari, kan ya, jelas. Tambah setan lagi, nafsu lagi. Dengan apa? Didindingi apa? Didindingi neraka itu dengan syahwat, dengan keinginan, biasanya. Wa hujibatil jannatu bil makari. Kalau didindingi apa? Surga itu dengan apa? Segan, malas, benci. Ya kan, dinding juga ada dua, pagar juga ada dua pagar ya. Kalau cuma dipagari dengan syahwat, ya dipagari dengan apa? Dengan kebencian. Ya, pagar juga ada dua. Ada pagar betis, ada pagar ayu. Kalau pagar betis mah tahu kan? Ada pagar apa? Pagar berduri, pakai duri. Ada yang pagar ayu makan senang gitu. Cakep. Cakep. Ya, kita kan aja nengok. Kita apa dulu situ sampai sengaja lama-lamain. Ada dua pagar juga. Dinding ada dua, ada dinding yang ya segan, ada yang dinding memang bikin hawa nafsu. Ya, kayak pagar juga ada pagar ayu, ada pagar betis, ada pagar besi. Itu enak gitu. Kalau pagar ayu kita senang. Nah itu surga tuh kayak gitu. Ya, kalau surga pagar berduri, ya. Nah kalau buat neraka pagar ayu. Jadi pengen baik. Kadang-kadang kita tengok lagi. Nulis nama juga agak lama. Pagar ayu mah. Nanya-nanya lu apaan baik. Ya, bener sih. Ini ya, syaitan ya. Biasa wa nafsul amarah bisu, nafsu amarah bisu, nafsu yang merintahkan kepada kejelekan. Ya. Nafsu amarah bisu, nafsu yang harus ditekan sama kita. Ada nafsu yang harus ditingkatkan, ada nafsu yang harus ditekan. Ya, dimatikan. Ya, itu mautul ahmar. Ya, mautul ahmar, mati apa? Mati merah. Nah mati merah itu adalah untuk mematikan keinginan hawa nafsu amarah. Ya. Karena tidak setiap nafsu harus dimatikan, harus ditahan. Ada nafsu yang harus ditingkatkan. Satu nafsu mutmainah, nafsu mardiyah, nafsu mukmilah itu. Iya. Oh nafsu mardiyah tingkatin, nafsu mutmainah tingkatin. Sampai lagi nafsu kamilah yang paling tinggi. Tingkatkan itu. Jadi nggak setiap nafsu harus ditahan, ya, harus dimatikan. Ya, ada juga nafsu yang harus ditingkatkan, nafsu mutmainah. Ya, bahkan dipanggilkan ya ayat Tuhan nafsu mutmainah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Itu nafsu amarah bisu. Ya, mana'atni anil haqqi, telah mencegah kepadaku anil haki daripada kebenaran. Ya. Yang namanya nafsu pasti ngajak ya kepada orang, kepada perbuatan-perbuatan yang dilanggar oleh syariat, yang bertentangan dengan kebenaran, biasanya nafsu amarah. Ya. Makanya wa nafsul amarah bisu mana asni anil haki. Nafsu amarah bisu ya, merintahkan kepada kejelekan, mencegah kepadaku anil haki daripada jalan yang benar. Ya. Kita mau ngaji aja kan ada baik, mau sholat juga ada ya. Ada baik, mau ibadah pasti ada baik itu yang jadi penghalang. Yang kira-kira nafsu pengen kemana, ya enak-enak. Ya. Dia juga ngerokok, ngopi rumah, ngajak temen. Daripada ngaji mah kan gitu ya. Mau sholat juga ayo tar dulu apa sih ya, masih lama waktunya. Yang masih gerimis hujan terpilih lu udah pilih kan gak ngaji lagi. Coba kalau ngaji sekarang paling sekali ngaji, tapi kalau besok-besok mah gitu. Kalau lu pilih kan gak ngaji lagi lah
Dah sekali mah nggak apa-apa. Bagus banget nasihatnya ya. Eh? Nasihatnya bagus Nasihatnya banget. bagus. Aku juga tahu. Iya, nafsu. Terus apa iblis? Ya bisa kan, nafsu itu kan kendalinya iblis. Itu nafsu itu jadi kendali iblis. Kalau itu. Ya, makanya masuk ke nafsu amarah iblis. Wujudnya. Makanya nyetel banget. Setan sama apa? Nafsu amarah yang menjadi kendalinya. Melawan. Tidak nafsu. Jadi iblis sama setan Apanya? sama. Sama. Iblis mah apa ya? Bosnya kalau gitu. Aja. Iya ya. Sebetulnya setan itu nama aja. Nama julukan sesuai dengan sifatnya. Iblis setan kan jauh dari rahmat Allah. Allah. Nah itu setan makanya menjauhkan diri orang lain untuk jauh daripada rahmatnya Allah. Setan mana namanya itu? Satu. Satona. Satu. Jin. Wa tajzibul qalbi ila ma wa syururi. Wa man ba'i akhlaq dzaliman. Ya. Salah satu di antara nafsu amarah itu menarik hati kepada tempat yang syurur. Ya, tempat kejelekan. Wa man ba'il akhlaqil hasanati, dan sumbernya daripada akhlak-akhlak zalimah. Iya. Kemudian makanya kata Sayyidina Ali telah berkata, "Akhafu 'alaikum itsnain, itba'ul hawa wa tulul amal." Ya kata Sayyidina Ali, aku khawatirkan terhadap kalian itsnain, dua perkara. Yang pertama adalah itba'ul hawa, mengikuti keinginan hawa. Yang kedua wa tulul amal, panjang angan. Karena dua-duanya kalau diikutin bahaya. Ya. Ikutin hawa nafsu akan mencegah daripada kebenaran. Ngikutin tulul amal, panjang angan. Nah ini akan melalaikan kepada kita, akan tertipu kita dengan tidak amal. Yang terakhir waqarinus su'i alal maksiati a'ani, asalnya waqarinus su'i a'anani alal maksiat asalnya. Ya. Di jumlah jazmatul kepada a'ani mu'akhir. Ya. Waqarinus su'i, dan teman yang buruk akhlaknya, a'ani akan membantu kepadaku alal maksiati, atas perbuatan maksiat. Ya. Makanya hati-hati berteman. Kalau teman pengaruhnya luar biasa itu. Ya, walaupun kita soleh banget, kalau berteman dengan orang yang buruk akhlaknya pasti ke bawah. Karena tabiat lebih cepat mencurinya. Tabiat itu. Ya. Gampang kalau pengen rusakin diri mah. Yang paling cepat bergabung aja dengan orang yang buruk. Kam solihin yabsudu bi pasadin akhar. Kam solihin, tidak sedikit orang yang soleh, yabsudu, bisa jadi rusak ini orang yang soleh, bipasadin akhar, dengan sebab rusaknya orang lain. Maka dalam syairan tahap poin di bawah, anil mar'i la tas'al wasal an qarini fakul qarinin bil muqarani yaqtadi idza kunta bi qaumin fasahib iyarahum wala tas habil arda patarda ma'arodi. Anil mar'i latas al, dari seseorang itu jangan kau tanyakan siapa dia. Wasa, tanyakan oleh kamu an qorinihi, daripada temannya. Jangan tanya dia, ya, tanya be temannya. Ya. Fakulu qorini bil muqarani yak tadi, karena tiap-tiap yang menemani bil muqarani dengan ditemani yak tadi itu jadi petunjuk, mengikuti biasa teman ngikutin yang ditemani gitu. Ya, makanya anil mar'i la tasab wasal an qorinihi, daripada seseorang jangan kau tanyakan, tanya saja korinnya, temannya. Fakulu qorinin bil muqarani yak tadi, karena sungguhnya karena tiap-tiap qorinin yang menemani bil muqarani dengan yang ditemani yak tadi itu mengikuti. Teman ngikutin
yang ditemani biasanya. Ya. Kalau sering gabung sama tukang minyak wangi, insya Allah wangi. Ya, minimal nyobain makan di tetes. Colekin deh. Kalau sama tukang bengkel siap-siap kena wali, itu pasti hitam. Cemong. Cemong. Kena wali. Sama tukang minyak panas siap-siap bau. Jadi tinggal tergantung gabung sama siapa. Ya. Kalau kita gabung sama soleh, minimal kebagian solehnya. Walaupun kita bego banget tinggal pada ibadah, kalau gabung sama soleh mah bocah alhamdulillah banget tuh. Ya, kebutuhan temennya. Ya, gitu. Ikut kiai aja duduk yang di belakang, di depan. Bisa ngelayan kan gitu. Panggilan supir aja jadi apa? Jadi mulia gara-gara itu. Makanya sama tuh pokoknya. Jadi bedain. Apalagi supirnya sama pakaiannya. Bisa ketukar. Cium tangan. Oh, pas tampil deh, gue lihat ini. Kecolek. Gedean dikit kali orang. Ya, apa? Orang gedean dikit tuh. Ya gue lagi dikit pakai sorban peci, lagi mendokan gitu. Panjang. Ya. Makanya banyak kan. Ada banyak. Kalau biar habis ya. Terus salam semua masih aja satu. Habis ya. Gara gitu aja gabung. Sama supir jadi cium tangan semua. Tergantung ya. Makanya ya paso idakun ta fi qaumin tatkala ada engkau fi qaumin pada kaum pasohi bihiyaruhum maka temannya kamu hiyaruhum orang terpilihnya di situ. Orang pilihannya. Temannya orang pilihan. Wala tasabil arda patarda ma'arodi. Jangan kau temani orang yang rendahan. Rendah akhlaknya ya. Patarda ma'arodi. Maka rendah kamu ma'arodi serta orang yang rendah. Patarda ma'arodi. Maka rendah kamu bersama dengan orang yang rendahan itu. Patarda. Maka jadi rendah kamu ma'arodi serta orang yang rendah. Coba baik, pulang di pondok, gabung memang betul ngadu ayam. Hah? Minimal udah karisma udah hilang ya pokoknya. Tapi kalau niat dakwah bagaimana? Terserah, tapi bawa kita mau apa-apa niat dakwah. Kan niat dakwah punya target, punya niat dakwah punya target, waktunya ada waktunya. Kalau ngikut terus mah sama. Punya target berapa jarak kalau dia nggak ikut udah sampai dia ikut. Kalau punya target begitu sampai dia ikutin kita sampai menghilangkan itunya pekerjaannya baru nggak apa-apa. Jangan sebaliknya Kita yang bawa. Kalau mau dakwah aja di mana. Kamu perlu punya apa? Punya keahlian mau dakwah. Kalau nggak punya keahlian ngikut. Misalkan ya kita bawa ayam, ayam kita nggak ada yang ngalahin. Siapa yang keok semua? Ayam apa siapa juga udah adu nih kalau mau jago ayam gua. Adu ayam. Nggak ada yang menang tuh ayam juga. Ya. Jadi gimana sih? Gampang ini mah. Itu baca bismillah. Kalau deket-deket lama-lama ngilangin itu. Gampang kalau ada yang menang mah. Ajarin amalannya. Ya. Tapi tujuan kita jangan mereka ya punya apa? Ya kasih masuk terus. Ya, seperti siapa ulama tuh kan ada ayam tuh. Ada tuh ayam yang buat tadi. Wali apa itu? Yang ayamnya siapa namanya itu? Punya trik tersendiri deketin orang. Lagi yang bagus mah kita tuh nggak dikenal sama dia. Kalau kita udah pulang di pondok gabung begitu susah.
soal pasnya. Iya. Karena udah ketahuan kita. Biasanya nyamar biasanya kan, kalau nggak tahu siapa kita. Gitu. Ketika kita sholat, dia masih di situ, kita sholat nyalain apa ya nggak apa-apa. Karena kalau kita kepada orang baru, biasanya juga segan temennya kita. Kita baru dakwah setempat, orang nggak kenal sama kita, udah melalui apa nih? Kita jalan ke sana dulu, baru kita masukin. Kalau kita udah tahu sekampung, orang kita pulang mondok mah, iya jelek malah. Iya. Iya, biasanya gitu biasanya, nggak dikenal. Ya dakwah. Sementara nggak apa-apa, tapi harus bisa jangan ngikutin, harus bisa mewarnai, jangan sampai kita Diwarnai. ya sedikit demi sedikit nggak apa-apa. Kalau nggak dakwah sampai dia ikut kita punya target. Seperti main bola dulu, ternyata main bola dulu, bocah main bola, ayo main bola. Lama-lama aja pada ngaji, kalau nggak sering kita nggak main bola. Kita main bola dulu, ayo pak, ikutin pak. Udah ada ngaji, keinginan dia kita ikutin dulu. Itu ujung-ujungnya kita nggak main. Makanya kalau misalnya kita udah tahu gampang. Seperti kalau di kampung Bulak ada tuh ya, baru sekali doang sih. Jadi ada istilahnya sport and religi gitu kan. Sport and religi. Jadi badminton tapi ada masukan-masukan. Istirahat udah ngaji dulu dikit 12 menit gitu di lapangan masukin atau setelah bis badminton dia pernah nanya tuh agama dikit-dikit itu kan masuk. Yang tadinya nggak pakai tangan gini, kalau itu udah lagi enak ya. Yang tadi pada pakai tangan pendek, kalau kelihatan gitu. Pas kita ngikut, besok mah kalau nggak ngomong sih, malu nih pakai tangan pendek. Ayo training ujungnya. Training semua. Iya. Itu karena dia tahu sama kita, nggak mau pakai tangan pendek. Akhirnya pakai tangan training semuanya. Itu kan dikit-dikit dawan. Ya tadi brengsek saya takut kejadian. Sari ya. Atlet sari. Itu yang membujakan itu nggak jadi. Nggak jadi. Putus lagi. Allah bagus. Jadi ada sari itu. Jadi ada masukan. Jadi dia mau pakai lana pendek nggak jadi. Sebenarnya itu naik sini nih. Siapa? Di Bang Sunan itu ya. Kita main badminton juga tuh di Nakoda Atletika tuh ya. Iya. Ada mama ya baru. Ada yang pulang lagi pakai tangan training dulu. Akhirnya sekali-kali kita kena datang lagi dah. Mana pakai tangan? Udah pakai itu mama itu mana? Buru-buru pada pakai tangan training. Tinggal masukin doang tuh. Tret enak. Kalau nggak berdakwah gitu. Minimal pakaian dikit-dikit. Lama-lama kalau kita sering di situ, mereka juga akan tahu. Kalau udah tahu duluan, mereka nggak bakal ini. Kalau tahu, ngimbangin, minimal ngimbangin pada saat itu kan. Pakai training semua, lumayan kan. Ya, makanya pagi nih giatal mustagisin, ya maka tolonglah aku. Ya kata kepada ya giatal mustagisin wahijat yang menolong orang-orang yang minta tolong. Ya. Fa'ilam tarhamni paman dari ladzi yarhamani ghairuka. Sayangnya engkau tidak mengasihi aku, tidak menyayangi, maka siapa hajat yang menyayangi selain kepada engkau ya Allah. Nah ya mustagisin, mustagfirin sama sinnya sin ditolab disebutnya. Gua parok jadi istighfaro. Ya. Adina jadi istazana, beda tuh ya. Kalau adina izin, kalau istazana minta izin. Istaftaha kalau fataha untuk buka. Kalau istaftaha minta buka. Astaftihu aku minta bukakan al baba kan. Jadi gitu. Karena sini itu punya makna 7. Ya, punya makna 7. Ada yang maknanya sairullah. Ada yang namanya wijdan. Ya sin yang banyak ada 7 apa? Faedah sin.
Sairullah seperti mana? Istajarat tinu, telah menjadi batu, atinu apa? Tanah. Gitu. Jadi batu telah menjadi Tanah. Nah ini ya sinnya sin sairullah gitu kan. Asalnya makan jadi ya. Istajarah ya, telah menjadi tanah, atinu ya, tanah. Ada di tolab, ada di wijdan, banyak ya, sampai 7 kalau nggak salah ya. Balil istif'ali jami'ani di sin wajan istif'al ya, ini mengumpulkan berbagai macam faedah, di antaranya sairullah, wijdan, di tolab, di sairullah ya, gitu. Ya, 9 nomor. Ini mustagisin, sinnya sin ditolak. Asalnya mah tolong kan. Tapi kalau gosa, agosa ya risu ya, menolong. Agosa. Agosa. Kalau mustagisin, istagosa minta tolong. Ya, minta pertolongan. Mustagisin isim fa'il orang-orang yang minta tolong. Mustagfirin. Istaghfar yastaghfir istighfar bahwa mustaghfirun ya, istaghosa yastagisu istighosah makanya istighosah tuh Tolong. istighosah kan minta tolong ya, minta tolong istighosah ya. Istaghosa yastagis istighosah bahwa mustagisin orang-orang yang minta Agisna tolonglah aku itu. Tolonglah aku. Itu mufradatnya dari Agosa sama Nasoro. Apa? Nasoro minta tolong. Nasoro menolong. beda. Istighosa itu apa ya bahasanya? Minta pertolongan. Iya, untuk Agosa itu lagi ada keperluan apa lagi. Istighosa. Langsung orang Apa? Nasoro. Apa? manusia ke manusia. Menolong. Agosa. Kalau istighosa biasanya pada siapa? Pada zat. Zat Allah. Kalau Nasoro manusia orang ke orang dah tuh. Lebih umum. Nasoro. Istighosa, agisna. Wallahu a'lam. Bis.